Teman-teman, tagar kabur aja dulu lagi viral di Indonesia. Akhir-akhir ini, banyak anak muda Indonesia memilih kerja di luar negeri. Di Indonesia, fresh graduate gajinya kira-kira sekitar 5 juta, sementara di Singapura bisa 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi wajar nggak sih kalau mereka pergi untuk bekerja di luar negeri? Langit hari terbuka lebar, terbang tinggi tak terbatas, hatiku. Apakah gaji lebih tinggi jadi alasan utama, Pak? Atau ada faktor lain? Nah, banyak faktor yang menjadi alasan mengapa mereka kerja di luar negeri. Yang pertama, tentunya gaji yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Di samping itu, jenjang karir lebih jelas dan kesempatan kerja lebih luas. Ada juga yang mempunyai pertimbangan ingin mencoba punya pengalaman baru, ada yang ingin hidup di luar negeri, dan kabarnya di sana lebih nyaman. Negara mana aja yang paling jadi incaran anak muda Indonesia, Pak? Berdasarkan tren, negara-negara ini menjadi favorit tujuan mereka. Yang pertama, Singapura, dekat dan gajinya tinggi. Australia, banyak kesempatan kerja di sana. Jepang, industrinya sangat kuat dan budayanya menarik. Kanada, negara ini terbuka kepada pendatang asing dan kualitas hidupnya sangat bagus. Jerman, pendidikan dan teknologinya maju. Amerika Serikat menjadi pusat inovasi dan gajinya besar. Korea Selatan, industri kreatif sangat berkembang. Taiwan, peluang industri manufaktur dan teknologi terbuka luas. Malaysia, negara tetangga kita, biaya hidupnya lebih terjangkau dibanding Singapura, dan peluang di sektor IT dan manufaktur terbuka. Dan terakhir, negara Vietnam, ekonominya berkembang dengan pesat dan banyak investasi asing dan biaya hidupnya sangat murah. Gaji fresh graduate di luar negeri itu sebenarnya berapa sih? Gaji fresh graduate di beberapa negara yang favorit untuk anak-anak muda Indonesia. Pertama, Singapura, itu sekitar 40 sampai 58 juta rupiah. Australia, sekitar 40 sampai 60 juta rupiah. Jepang, sekitar 27 sampai 32 juta rupiah. Kanada, 40 sampai 50 juta rupiah. Jerman, 42 sampai 59 juta rupiah. Amerika Serikat, 62 sampai 93 juta rupiah. Korea Selatan, sekitar 29 sampai 41 juta rupiah. Taiwan, sekitar 15 sampai 22 juta rupiah. Malaysia, 10 sampai 17 juta rupiah. Dan yang terakhir, Vietnam, dengan gaji sekisaran 6 sampai 12 juta rupiah. Negara ini sangat menarik bagi mereka yang mencari pengalaman kerja internasional dengan biaya cukup murah. Bidang pekerjaan apa saja yang paling banyak dibutuhkan di luar negeri? Bidang pekerjaan yang paling banyak dicari, yang pertama adalah bidang teknologi dan IT, seperti software engineer, data scientist, dan cyber security. Kemudian bidang kesehatan, yakni profesi dokter, perawat, dan fisioterapis. Kemudian bidang engineering dan manufaktur, seperti otomotif, robotik, dan mechanical. Kemudian bidang keuangan, khususnya di bidang accounting dan investment banking. Kemudian yang terakhir, hospitality dan pariwisata, yaitu untuk profesi chef, hotel manajemen, dan tour guide. Kalau ada yang mau coba kerja di luar negeri, apa saja yang harus dipersiapkan, Pak? Kalau ada yang mau coba kerja di luar negeri, yang harus dipersiapkan adalah tentunya yang pertama adalah bahasa Inggris. Hal ini wajib. Nah, kalau bisa sebaiknya plus bahasa lokal negara yang akan dituju, misalnya seperti Jepang atau Jerman. Kemudian persiapkan dan tingkatkan skill yang relevan. Nah, biasanya negara maju itu hanya menerima tenaga kerja yang spesifik. Kemudian persiapkan mental dan finansial, karena hidup di luar negeri itu tidak selalu indah.
harus dipersiapkan dengan matang-matang. Dan yang terakhir adalah dokumen dan visa kerja. Nah, ini persiapkan dan pelajari jalur imigrasi yang sesuai dengan bidang kerja yang Anda akan tuju. Pesan apa yang tepat buat mereka yang mau merantau ke luar negeri, Pak? Pesan saya, jangan cuma ikut tren. Pastikan kamu tahu alasanmu. Kemudian rencanakan karirmu jangka panjang seperti apa, mau balik ke Indonesia atau menetap di sana. Nah, saran saya sebaiknya kembali ke Indonesia dan membangun negara kita. Terakhir, pesan saya, tetap bangga jadi orang Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, kalau kamu mendapat kesempatan untuk kerja di luar negeri, kira-kira mau diambil atau tidak? Negara mana kira-kira yang akan kamu pilih? Alasannya apa? Silakan share pendapat dan pengalamanmu pada kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Langit kari terbuka.